Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, gimana semua kabarnya? Alhamdulillah baik ya. Semoga kita selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, sebelum kita ke pembelajaran, alangkah baiknya kursinya, bangkunya dirapikan terlebih dahulu. Jika ada sampah-sampah di kolong, dibuang ke tempat sampah di luar ya. Ya, baik, sudah. Di sini siapa ketua kelasnya? Ya, kamu silakan pimpin doanya. Amin, alhamdulillah sudah ya. Kemudian selanjutnya Ibu akan mereview materi sebelumnya. Materi sebelumnya itu tentang apa? Coba kamu. Ya, tentang Rasul-Rasul itu kekasih Allah. Apa itu iman kepada Rasul Allah? Coba. Ya, benar sekali. Kemudian ada tugasnya. Tugasnya coba kamu, tugasnya apa? Ya, benar. Nah, jadi mengimani Rasul-Rasul Allah itu merupakan kewajiban yang hakiki bagi setiap umat muslim atau orang Islam. Nah, kemudian dari sifat-sifat Rasul. Sifat-sifat Rasul itu ada 3. Yang pertama ada sifat wajib, sifat jaiz, dan sifat mustahil. Di dalam sifat wajib ini ada sidik, amanah, fatonah, dan tabligh. Kemudian ada hikmahnya. Apa saja hikmah beriman kepada Rasul itu? Pertama, makin sempurna iman kita. Yang kedua, menjadi tauladan dalam hidup kita. Nah, kemudian selanjutnya kamu buka buku paket kamu halaman 187. Silahkan dibuka. Baik, sudah. Situ kita akan membahas hormat dan patuh kepada orang tua dan guru. Nah, kemudian Ibu kasih waktu 5 menit untuk membaca ya. Silakan. Baik, sudah? Ya, alhamdulillah. Kemudian selanjutnya Ibu minta kalian membuat kelompok. Satu kelompoknya terdiri dari 3 orang. Nah, kalian ngerangkum dari apa yang kalian sudah baca. Kemudian kalian membuat pertanyaan. Nanti pertanyaan itu ditukar ke kelompok lain. Kemudian dari kalian, perwakilan dari kelompok kalian akan menjawabnya. Ya, Ibu kasih waktu 10 menit ya. Baik, sudah? Ya, coba perwakilan dari kelompok 1 maju. Ya, kelompok selanjutnya. Ya, alhamdulillah baik, sudah semua ya. Sekarang Ibu akan menjelaskan pengertian hormat dan patuh kepada orang tua. Menghormati orang tua itu sangat ditekankan di dalam Islam. Sebagai muslim yang baik itu, tentunya kita akan memiliki kewajiban untuk mentaati, untuk berbakti kepada orang tua, baik itu ayah maupun ibu. Nah, agama Islam ini juga mengajarkan berbakti kepada orang tua itu adalah sifat dan akhlak terpuji. Kemudian pentingnya seorang anak itu untuk meminta doa restu kepada orang tua setiap dia mau ada yang keinginannya, kegiatannya, dia seorang anak itu harus meminta restu kepada orang tua. Karena restu orang tua itu disebabkan karena restu orang tua disebabkan oleh restu Allah itu disebabkan oleh restunya orang tua. Nah, apalagi seorang anak yang mau menginginkan sesuatu. Nah, itu seperti kita mau mencari ilmu, kita mendapat pekerjaan dan lain sebagainya. Kita harus meminta doa, meminta restu kepada orang tua. Nah, kemudian dari meminta restu kepada orang tua ini kita mendapatkan hikmah. Apa saja hikmahnya itu?
hikmahnya itu kita berbakti kepada orang tua merupakan amal yang paling utama. Nah, yang kedua, apabila orang kita ridho, apabila orang tua kita ridho, ya, maka Allah pun ridho atas perbuatan yang kita perbuat. Kemudian ada lagi, berbakti kepada orang tua dapat menghilangkan kesulitan yang sedang kita alami. Kemudian ada rezeki kita diluaskan, umur kita dipanjangkan. Kemudian berbakti kepada orang tua itu menjadikan kita dimasukkan ke jannahnya Allah. Nah, bagaimana cara berbakti kepada orang tua yang sudah meninggal? Bagaimana caranya itu? Merawat jenazah dengan cara memandikan, mengkafankan, menyolatkan, dan menguburkan. Kemudian ada apa lagi? Kemudian melaksanakan wasiat dan menyelesaikan hak Adam yang ditinggalkan seperti utang, perjanjian kepada orang-orang lain. Nah, kemudian ada apa lagi? Ada mendoakan ayah dan ibu yang telah tiada dan meminta ampun kepada Allah dari segala dosa orang tua. Nah, kalau berbakti kepada orang tua yang masih ada, itu bagaimana caranya? Itu berbakti dengan melaksanakan nasihat dan perintah yang baik. Kemudian merawatnya dengan keikhlasan dan kesabaran. Kemudian ada merendahkan diri, kasih sayang, berkata halus dan sopan sebagai layaknya anak yang baik, ya. Kemudian rela berkorban untuk orang tuanya. Nah, kemudian selanjutnya ada pengertian hormat dan patuh terhadap guru. Bagaimana sih hormat dan patuh terhadap guru ini? Kemudian ada cara-caranya, ada keuntungan apa saja yang kita dapat jika kita menghormati seorang guru. Guru itu merupakan orang yang mengajarkan kita dengan berbagai ilmu pengetahuan dan mendidik kita sehingga menjadi orang yang sukses, menjadi orang yang dewasa. Walau bagaimana tingginya pangkat atau kedudukan seseorang, dia adalah bekas seorang pelajar yang tetap berhutang budi kepada gurunya yang pernah mendidik pada masa dahulu. Nah, guru ini mengetahui ilmu. Dialah orang yang takut kepada Allah. Kemudian ada lagi keuntungan. Apa sih keuntungan kita dari menghormati seorang guru? Apa saja? Itu ilmu kita yang diperoleh akan berkah di dalam kehidupan kita. Kemudian ada ilmu yang diperoleh dari guru akan menjadi manfaat bagi banyak orang. Kemudian akan membawa berkah, memudahkan urusan, dianugerahkan nikmat yang banyak. Kemudian ada seorang guru tidak selalu di atas muridnya. Ilmu dan kelebihan itu merupakan anugerah dari Allah dan akan memberikan anugerahnya kepada orang-orang yang dikehendakinya. Nah, bagaimana cara kita berbakti kepada seorang guru? Ada caranya. Yang pertama itu menghormati dan memuliakan atau mengikuti nasihatnya. Kemudian mengamalkan ilmunya. Kemudian murid itu harus mengikuti sifat guru yang dikenal baik akhlaknya. Yang diambil yang baiknya, ya, jangan diambil yang buruknya. Kemudian ada menghormati dan selalu menenangkan meskipun sudah wafat. Bersikap sabar terhadap perlakuan kasar dan akhlak buruk guru. Kemudian tidak melawan, tidak menipu, dan berbagai macam lainnya. Nah, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Baik, tidak ada, ya. Ya, selanjutnya kamu buka buku kamu halaman 190. Di situ ada pilihan ganda, isian dan esai. Kamu kerjakan di rumah. Ya, menjadi PR itu, ya. Menjadi PR minggu depan dikumpulkan. Ya, baik, jika sudah mungkin cukup sekian pembelajaran dari Ibu, pembelajaran dari hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.